Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Falah Abiyu dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Prodi Pendidikan Dokter dengan NPM 13011110115. Kali ini saya akan membahas mengenai tidur dan hubungannya terhadap gadget. Berbicara mengenai gadget, kita semua sudah sangat familiar dengan istilah tersebut. Berikut ini adalah benda-benda yang kita sebut sebagai gadget tadi, yang beberapa dari kita mungkin bahkan memiliki semua benda-benda ini. Dan tentunya akibat kemajuan iptek dan juga globalisasi, akses terhadap benda-benda yang dulunya belum bisa dimiliki oleh banyak orang menjadi lebih mudah dan sangat mudah untuk dimiliki oleh siapapun. Bahkan mungkin pada saat ini benda-benda tersebut ada di dekat kita dan sedang kita gunakan. Terlebih lagi pada masa ini sedang ada pandemi global di mana mengharuskan tiap-tiap manusia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan lebih memfokuskan melakukan aktivitas di dalam rumah. Sehingga kebutuhan gadget untuk memenuhi tuntutan-tuntutan aktivitas yang tadinya dilakukan secara langsung tatap muka menjadi pindah ke basis digital atau online. Sehingga jumlah waktu yang kita habiskan dengan gadget ini pada masa pandemi menjadi lebih tinggi dari pada sebelum pandemi. Gadget sendiri bahkan menemani kita dari awal kita bangun hingga kita sebelum tidur. Berbicara mengenai tidur, siapa sih yang tidak tahu tidur? Dan mungkin beberapa dari kita senang melakukan aktivitas tidur ini. Namun sebenarnya apa sih tidur itu? Tidur itu adalah suatu kondisi di mana seorang aktivitas tubuhnya menurun sedemikian rupa, sehingga seperti tidak sadarkan diri namun sebenarnya masih bisa dibangunkan melalui serangkaian rangsangan. Proses tidur sendiri dimulai dari mata yang mendeteksi keberadaan cahaya. Jadi ketika mata mendeteksi keberadaan cahaya menurun, maka mata akan mengirimkan pesan kepada bagian tubuh kita yang disebut suprachiasmatic nucleus, ada di otak. Kemudian suprachiasmatic nucleus akan mengirimkan sinyal lagi ke pineal gland. Nantinya pineal gland akan melepaskan melatonin sehingga kita akan merasakan perasaan ngantuk dan kemudian tertidur. Sama halnya dengan proses tidur tadi, bangun juga dikarenakan adanya rangsangan cahaya yang banyak pada mata, sehingga kita tidur di malam hari dan bangun di pagi siang hari. Itu juga mengapa beberapa orang mengatakan tidur lebih baik jika dalam kondisi gelap atau tanpa cahaya, setidaknya dengan kondisi cahaya yang sedikit. Pada saat kita tidur, ada banyak hal yang terjadi pada tubuh kita. Di antaranya adalah perubahan hormon seperti growth hormone atau hormon pertumbuhan, kortisol, leptin, dan juga ghrelin. Selain itu, tubuh akan mengalami masa perbaikan, baik itu jaringan-jaringan yang sudah mati perlu diganti ataupun pertahanan tubuh terhadap benda-benda yang seharusnya tidak ada pada tubuh, seperti patogen-patogen. Dan juga meningkatkan dan mempersiapkan kemampuan fisikal dan juga mental dari tubuh untuk esok hari maupun jangka panjang. Jadi, jika kita tidak tidur, kita akan kehilangan hal-hal yang kita dapatkan saat kita tidur dan pada akhirnya manusia itu akan berhenti untuk hidup. Nah, selanjutnya kita melihat gambar ada seorang anak yang sedang memainkan HP. Nah, disinilah masuk hubungan gadget dan juga tidur. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan di awal, gadget ini menemani kita dari awal bangun hingga kita sebelum tidur. Kebanyakan dari kita pasti hal terakhir yang dilakukan sebelum tidur adalah membuka gadget, membuka HP ataupun laptop. Dan tentunya benda-benda tersebut, gadget tadi, memancarkan cahaya dari layarnya. Nah, mungkin memang cahaya ini tidak seterang cahaya lampu, namun
tetap saja menjadi sumber cahaya dan kita melihat langsung ke sumber cahaya tersebut. Sehingga jika kita kembalikan ke proses tidur tadi, hal tersebut, penggunaan gadget sebelum tidur, ini dapat secara tidak langsung merusak tubuh kita dengan mengganggu ritme tidur kita yang sebenarnya sudah sedemikian rupa diatur oleh suprachiasmatic nucleus tadi melalui circadian rhythm. Jadi, jika kita menggunakan gadget, baik itu handphone, TV, maupun laptop sebelum tidur, ini lambat laun akan merusak siklus tidur kita dan menyebabkan tidur kita tidak berkualitas. Selain itu, tidak hanya dari pencahayaannya saja, bermain gadget akan memberikan kita sensasi lupa waktu sehingga kita akan cenderung selalu tidur lebih larut malam jika kita menggunakan gadget sebelum tidur. Padahal, waktu tidur yang disarankan untuk usia sebut saja dewasa muda 18 hingga 25 tahun, itu adalah 7 hingga 9 jam. Nyatanya, saat ini tidur yang dimiliki oleh mereka yang berumur 18 sampai 25 kerap kali hanya berkisar 5 sampai 6, bahkan ada yang di bawah 5 juga. Bahkan mungkin di beberapa kasus tertentu karena suatu tuntutan kita pernah tidak tertidur selama 24 jam. Sehingga kita baru tidur di hari keduanya dan ya mungkin kita semua mengatakan, "Oh, tenang aja nanti tidurnya juga dibayar kok hutangnya." Namun sebenarnya tidak begitu cara kerjanya. Kembali lagi ke fungsi tidur tadi. Jika kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka kita akan berpotensi mengalami beberapa kerugian yang sangat krusial sebenarnya. Di antaranya adalah pertumbuhan yang terganggu dan juga fungsi hormon kortisol yang merupakan respon tubuh terhadap stresor yang akan terganggu dan juga fungsi leptin grelin yang berperan penting pada nafsu makan. Kemudian proses reparasi tubuh, perbaikan sel tubuh dan jaringan tubuh juga akan terganggu dan tentunya kemampuan fisik dan mental kita di keesokan harinya tidak akan sebaik jika kita mendapatkan tidur yang cukup. Dan dalam jangka waktu yang panjang, ini akan berpotensi untuk memberikan kerusakan yang permanen dan nyata baik pada fisik dan juga mental kita. Karena seperti yang kita tahu, tidur juga memiliki hubungan yang erat dengan kondisi psikologis seseorang. Lantas, bagaimana cara kita memperbaiki pola tidur tadi? Ada 4 cara utama, itu ada menjadwalkan jadwal tidur yang rutin, kemudian melakukan serangkaian rutinitas sebelum tidur, membiasakan perilaku baik, dan juga mempersiapkan tempat kita tidur sedemikian mungkin. Bisa dilakukan dengan tidak menggunakan gadget tentunya sebelum tidur, di dekat waktu tidur, kemudian tidak mengkonsumsi kafein di dekat waktu tidur, berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang cukup dan rutin, kemudian juga merapikan tempat tidur sebelum tidur, karena tidur di tempat tidur yang tidak enak tentunya tidak akan baik kualitas tidurnya. Dan juga yang terakhir, membiasakan tidur dan bangun di jam yang tertentu dan sesuai rekomendasi waktu tidur yang ada, disesuaikan dengan umur masing-masing. Jika semua hal itu sudah kita lakukan, tentunya lambat laun tidur kita akan menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih berkualitas, dan tentunya kita akan mendapatkan benefit atau keuntungan dari tidur tadi. Sekian dari saya, Falah Abiyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.